Alami gangguan kejiwaan, LPSK sebut Putri Chandrawati tak layak diperiksa. Itu mungkin dia memberikan uang supaya lembaga tersebut mengeluarkan pendapat seperti itu. Yang berhak mengatakan dia gangguan jiwa atau tidak itu adalah psikiater, dan saya juga menolak kalau disebut dia mengalami gangguan jiwa. Terbukti dia bisa mengatur uangnya kemana-mana, diduga menyuap, mempengaruhi anak buahnya atau ajudan atau supirnya, kemudian mempengaruhi antar lembaga. Dia bisa datang sehat ke Makobrimob, dia bisa membuat laporan polisi di Polres Selatan, bisa juga membuat laporan atau pengaduan atau minta perlindungan hukum kepada LPSK, ke Komnas Perempuan dan lembaga lainnya. Kenapa setelah saya laporkan ke polisi tiba-tiba dia mengaku depresi, stres dan sebagainya, sekarang mengalami gangguan jiwa? Ada kumpulan tanda dan gejala yang sesuai dengan gambaran gangguan jiwa dalam PPDGJ Romawi 3 disebut gangguan depresi berat tanpa ciri psikotik. Ya. Jadi ada ini disebutkan ya bahwa sudah disampaikan di sini bahwa gangguan depresi yang dialami terperiksa benar berada dalam taraf berat. Kan ada depresinya, ada traumanya, sekalipun penyebabnya tidak kami ketahui. Gitu. Jadi karena itu kemudian menurut psikiater kami, karena ini sudah rentangnya 1 bulan lebih dari peristiwa, ini situasinya rawan ya, kalau Ibu PC tidak mendapatkan penanganan dokter atau psikiatri. Informasi yang kami peroleh juga bahwa Ibu PC bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik walaupun dengan suara yang pelan, gitu ya, tetapi ada komunikasi dua arah. Jadi kami juga sudah diperlihatkan bagaimana proses PAP itu, ya. Dan ya menurut kami terlepas dari komunikasi yang ada antara Ibu PC dan penyidik, ya, menurut psikiatri kami bahwa Ibu PC ini butuh pengobatan. Ibu Putri ini kan sebagai salah satu ya, ketika ada peristiwa pokoknya ya, yang pokok maksudnya pembunuhan berencana itu salah satu diantaranya adalah Ibu Putri. Sebenarnya ada yang lain yang juga yang bisa menyaksikan tentang peristiwa pembunuhan berencana tersebut ya. Jadi andai kata Ibu Putri sampai hari ini bungkam, yaitu mudah-mudahan dia bisa membuka itu kepada penyidik ya. Mungkin kalau ke publik barangkali ada kekhawatiran, mungkin bisa juga nanti penyidik bisa intensif melakukan investigasi dengan pendampingan seorang psikolog agar supaya dia bisa mengungkap fakta hukum yang benar dan yang sebenarnya begitu, yang bisa korelasi atau mempunyai hubungan benang merah dengan keterangan-keterangan yang lain yang saling melengkapi begitu. Alami gangguan kejiwaan, LPSK sebut Putri Chandrawati tak layak diperiksa. Berita Subang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengalami gangguan kejiwaan. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan gangguan tersebut diketahui setelah Putri Chandrawati melakukan pemeriksaan medis, psikiatri dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Menurut Susila Ningtyas, dari hasil pemeriksaan dan observasi, didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa, ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi post-traumatic stress disorder atau PTSD, disertai kecemasan dan depresi, katanya. Pada saat konferensi pers, ujar Susila Ningtyas di LPSK Ciracas, Jakarta, pada Senin 15 Agustus 2022, PTSD merupakan gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder yang dipicu oleh peristiwa traumatis baik dengan menyaksikan atau mengalami langsung. Gejalanya dapat berupa kilas balik, mimpi buruk, kecemasan parah, serta pikiran tak terkendali akan suatu peristiwa.
Peristiwa yang dimaksud dapat mencakup bencana alam, terlibat dalam perang atau pertempuran militer, penyerangan atau pelecehan fisik secara seksual, dan kecelakaan. Karena itu, kata Susila Ningtyas, psikologis Putri Chandrawati tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Teridentifikasi masalah yang memiliki psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan, jelas Susila Ningtyas. LPSK menolak untuk memberikan perlindungan terhadap istri tersangka pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo. Sementara itu, Arman Hanis yang mewakili pihak Putri Chandrawati mengatakan bahwa belum bisa menyampaikan apa-apa terkait penolakan LPSK. Dirinya justru mengaku berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bisa diakomodir meski tak sampai terrealisasikan. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan dan ruang kepada kami, tim kuasa hukum, untuk bisa diakomodir dalam diskusi atau publikasi yang sedang dipersiapkan, jelas Arman Hanis.